Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, perkenalkan, nama saya Nur Hadijah SPD. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai tentang merdeka belajar. Yuk kita simak bersama-sama. Dalam topik merdeka belajar, terdapat ada 5 modul dalam merdeka belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yuk kita bahas satu persatu. Pada modul 1 ada 3 materi yang akan dipelajari, antara lain mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Tentunya kita sebagai pendidik harus lebih dulu mengenali diri sendiri sebelum mengenal murid. Kita harus mengetahui apa peran kita sebagai pendidik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Nah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, tentunya kita sebagai pendidik harus lebih dulu mengenali diri sendiri sebelum mengenal murid, agar kita dapat mengetahui karakteristik setiap murid dan apa saja kebutuhannya. Selain itu, sebagai pendidik kita juga harus mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita sebagai pendidik. Bapak dan Ibu guru yang hebat, lalu apa peran saya sebagai guru? Nah, sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara bahwasannya memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari Bapak dan Ibu gurunya. Tentunya, sebagai guru kita harus memberikan pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan yang namanya sistem AMUD, yang dikenal dengan slogannya Ingarso Sung Tulodo, Ingadio Mangunkarso, dan Tutuli Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ingadio Mangunkarso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya
hebat adalah guru yang mampu memerdekakan murid, di mana guru yang maju dan memiliki konsep serta rancangan pola pikir yang jelas tentang dirinya. Kita harus mampu mengetahui apa kelemahan dan kelebihan yang kita miliki sebagai seorang guru, agar dapat memperbaiki dan mengoptimalkan peran kita sebagai guru untuk menciptakan murid yang merdeka. Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada modul 2 ada 3 materi yang akan dipelajari, antara lain mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mari kita bahas. Dalam materi mendidik menyeluruh, kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar kita dapat memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang pertama adalah mendidik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua adalah pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Bapak dan Ibu guru yang hebat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan tumbuhnya murid, tetapi yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Untuk mencapai semua dasar utama yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid yang mampu mengatur dirinya sendiri, agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang berdasarkan pada garis-garis kebudayaan bangsa untuk berkehidupan mengangkat derajat rakyat dan negerinya serta setara bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain demi kemuliaan umat manusia di dunia. Maka pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkannya menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persemian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Bapak dan Ibu guru, kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang dapat dari perjuangan terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman perkembangan. Budi pekerti berupa olah pikiran atau olah cipta, olah rasa atau menghaluskan perasaan atau karakter, olah karsa atau menguatkan kemauan, dan olahraga atau menyehatkan jasmani adalah sebuah bentuk pendidikan. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdapat 2 materi, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yuk kita
bahas. Dalam kodrat murid terdapat kodrat keadaan yang dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam asas trikon terbagi menjadi 3, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentrik. Pada modul 4, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdapat 2 materi, yaitu menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan sebuah karya, yaitu psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Selanjutnya adalah teori konvergensi, di mana teori ini didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua adalah teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga pendidik akan kesulitan untuk memberikan pengetahuan kepada anak. 2 teori yang dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran, tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Fungsi dari pendidikan untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Sesuai dengan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ketika guru menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah saja, maka ada kemungkinan suasana belajar tertib tanpa gangguan suara lainnya. Namun, apakah siswa kita mampu menyerap pelajaran dengan baik dan nyaman dengan metode tersebut? Untuk menciptakan pendidikan yang dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid, kita dapat menggunakan sistem AMOM. Melalui sistem AMOM tersebut, peran guru tentunya sudah terpenuhi dengan mengantarkan murid ke era digital di mana guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah membimbing murid untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, saling membantu terhadap murid, baik ketika mengalami kesulitan belajar.